Ini gimana tuh gambaran sosoknya tuh? Gambarannya itu ya muka hitam, Muka hitam. muka hitam, Mm-mm. acak-acakan, kayak bekas luka, bonyok, hancur gitulah, hancur muka, hancur, Busuk ya? busuk gitu, Busuk. dan hitam, mata putih, Mm-mm. dan emang bener-bener itu jelas banget sih, Jelas. jelas banget. Si teman saya itu yang lebih tua itu, Mm. ini yang lihat, kenapa? Lihat apa gitu ya? Melihat apa? Itu di atas pohon, Di atas pohon. di atas pohon ada sosok hitam, Sosok hitam. sosok hitam, kata dia tuh. Mm-mm. Kamu emang nggak apa? Beda lagi. Beda lagi. Yang dia lihat itu kuntilanak. Banyak berarti di depan itu ya? Kita aja belum masuk ke Bangunan utamanya. bangunannya, udah Lihat ya. dijaga gitu. Berarti istilahnya di situ mah udah bukan ini kerajaan mungkin ya, karena Iya. udah saking lamanya kosong. Lamanya Gitu. dengan putus lumayan gitu kan. Lumayan. Saya ambil, ada kuping saya ngedengar sesuatu yang aneh-aneh, Suara aneh gitu. suara aneh. Gimana suara gimana tuh? Kayak minta tolong, Minta tolong. minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam para sobat lampau dimanapun kalian berada. Saya Dulfai Krom Gunadi akan memandu kalian dalam segmen obrolan horor. Apa kabar para sobat lampau? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya mengenai gangguan di bekas pabrik peninggalan Belanda. Selamat datang Mas. Dengan Mas siapa? Mas Dul. Mas Dul. Mas Dul. Apa kabarnya nih Mas Dul nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Kesibukan sekarang apa nih Mas Dul nih? Dagang. Pedagang. ya. Dagang apa tuh? Dan buah-buahan. Lagi musim panen sih ya. Iya, alhamdulillah ya. Musim hujan, musim panen ya. Semoga lancar aja usahanya, Amin, Mas. amin. Baik, Mas Dul nih akan membawakan cerita tentang apa nih? Tentang masa lalu sih. Masa lalu. Masa lalunya tuh? Pas masa kecil lah. Masa kecil. Gimana tuh kira-kira tuh? Ya, jadi dulu itu kan pernah sempet ya. Dulu masih kecil-kecilnya sering ya kumpul-kumpul bareng ya kan. Kumpul-kumpul Dulu mah kan bareng, nggak ada iya. handphone ya. Iya. Nggak ada handphone juga gitu. Jadi kita ngumpul-ngumpul bareng mencari-cari ya suasana yang aneh. Suasana yang aneh? Gimana tuh? Ya, kayak tentang horor gitu. Horor. Iya, tentang horor gitu. Kebetulan yang saya mau dituju ini dulunya emang banyak yang bilang angker. Angker. Iya, Gedung atau apa itu dia itu? kayak sebuah pabrik yang udah lama nggak dihuni. Udah lama nggak beroperasi lah ya. Gitu operasi. Iya. Pabrik tua lah maksudnya. Pabrik tua. Pabrik tua. Dan banyak yang bilang katanya itu bekas Belanda. Bekas Belanda. Iya, Oh iya, pantes sih kalau bekas Belanda, Pak. bekas Belanda. Iya. Oke, baik, mungkin langsung saja ceritakan gimana tuh awal mulanya Ya, kisah. jadi awal mulanya itu kita masa kecil itu kita lagi ngumpul-ngumpul. Nah, ada salah satu dari teman saya inisiatif buat mencari sesuatu yang aneh. Istilahnya penasaran lah ya, penasaran anak-anak sesuatu yang kecil aneh, gitu iya. ya. Sesuatu yang aneh, dan yang saya tuju itu bener-bener bikin kita penasaran. Di gedung ini nih. Iya, kita penasaran. Dari teman-teman saya itu kan ramean ya, sampai ada sekitaran tujuh orang. 7 orang. Iya, Itu 7 orang. teman main lah ya istilahnya. Teman main. Teman kecil. Iya, teman main. Udah itu pas udah di ngumpul-ngumpul bareng, udah ada tujuannya, ya kita langsung ke sana. Itu tuh tujuannya itu tuh emang penasaran doang apa emang mau main situ atau gimana tuh? Tujuan ke situnya tuh. Tujuan dan main. Bukan main kayak bukan main-main sih, cuman ya penasaran aja sih gitu. Kalian kita main-main gitu. Kan masa kecil kan kita kan belum tahu apa-apa ya. Iya. Jadi ya main
dan sambil tujuannya itu penasaran. Emang sering ada orang nggak di situ? Di gedungnya itu? Udah nggak ada. Istilahnya nggak ada aktivitas manusia lah ya? Udah ada. Udah kosong, udah Kosong ditinggalin banget, aja kosong ya? banget. Gitu. Iya. Terus tuh gimana tuh? Iya, jadi saya sama teman-teman saya ke sana jalan kaki, mau jalan kaki. Situ di depan jalan banget itu posisinya. Oh, pinggir, istilahnya dekat sama jalan ya? Iya, Itu dekat jalan. Dan sebelum kita masuk itu udah ada gapura. Gapura peninggalan zaman-zaman dulu. Belanda itu. Iya, zaman Belanda. Gedung-gedung Belanda kan Dan tinggi dia. iya, dan dulu juga masih ada sempat benderanya. Bendera Dulu, Belanda tuh? Iya, sempat dulu ada bendera Belanda. Masih di situ? Udah lusuh gitu, udah lusuh. Iya, udah tahu sendiri kan dari zaman itu. Pokoknya dulu tuh pernah ada bendera Belandanya. Belandanya itu. Itu gedungnya kira-kira tahun berapa itu dibangunnya itu? Kurang tahu ya, soalnya biasanya kalau di bangunan Belanda itu ada inisial angka di ininya, dibangunnya entah 18 berapa atau 19 berapa gitu tuh. Itu sekitaran seribuan lah ya. 1900 saya udah lupa banget gitu. Udah lama sih. Iya, udah lama. Ya. Gimana tuh? Ya, jadi sebelum kita masuk udah ada gapura putih. Lumayan gede. Iya. Nah, pas saya sama teman-teman saya masuk ke dalam, emang dari pas masuk ke gapura itu udah ada yang kayak perasaannya. Oh, hawanya beda ya. Hawanya beda bener. Yang namanya gedung lama ya, lama nggak ada aktivitas manusia itu hawanya tuh udah beda sih, biasanya itu. Ya, jadi teman saya tuh udah masuk ke dalam. Ya, namanya anak kecil kan, berisik ya. Iya. Berisik, panik juga gitu kan. Gitu ya. Pas udah masuk dari gapura, kita jalan sebentar. Wah, yang bener. Kenapa tuh? Di sisi kiri, sisi kanan itu pohon-pohonan semua sebenarnya. Oh, udah istilahnya udah rimbun ya? Iya, rimbun. Dan jalannya juga jelek banget. Jalan jelek banget. Dan dari setelah gapura itu ada palang zaman dulu. Zaman dulu tuh. Iya. Pas sudah saya ke situ bareng-bareng ngumpul-ngumpul bercanda-canda, ya emang kita salahnya ya bercanda gitu. Sompral ya. Awal-awalnya kita udah bercanda, dan setelah itu pas kita udah selusuri ke dalam itu, mungkin saya doang gitu yang ngeliat gitu ya. Gak tahu teman-teman saya mah, cuman saya dengan mata saya sendiri ada sebuah sosok. Ada sosok apa tuh? Bisa dibilang pocong. Bisa dibilang pocong. Ini gimana tuh gambaran sosoknya tuh? Gambarannya itu ya muka hitam. Muka hitam, acak-acakan, kayak bekas luka, bonyok, hancur gitulah. Hancur muka, busuk gitu. Busuk. Dan hitam, mata putih. Dan emang bener-bener itu jelas banget sih. Jelas banget. Tuh posisinya tuh di mana si pocong ini nih? Itu yang kedua itu. Dari setelah gapura ada palang itu, dia nempel di depan palangnya itu. Di samping pohon itu dia berdiri. Ya Allah. Iya. Itu nggak ada yang lihat berarti teman-temannya Mas? Kurang tahu ya. Mungkin saya doang kali yang tahu. Itu mungkin. Yang soalnya ya yang lain asik aja udah pada gitu. Asik aja. Sama Mas Dul doang yang ngelamun saya gitu. Nih apa sih gitu kan? Pas saya ngelihat kok putih, ada apa sih? Kuncungnya itu dan mukanya udah hitam hancur. Itu saya nggak sempet teriak, cuman saya ini apa gitu, tertegun ya. Iya, ini apa kok tiba-tiba muncul gini. Coba muncul. Salam perkenalan. Pas saya lihat, wah. Bener itu ada itu sosok. Bener ada. Sosok itu bener ada. Diri tegak dengan pucung kepala, dengan muka hancur dan hitam. Dia diem aja gitu di sini. Diem aja. Dan saya nggak ngomong sama sekali ke teman dalam posisi itu. Saya nggak ngomong sama sekali, cuman saya langsung agak ngedon, cuma ngedonnya sendirian. Meskipun kita ramean, kalau kita cuma ngeliat sendiri,
pasti ngedown sendiri dong. Iya, iya, iya. Diem aja Diem gitu aja. gitu Iya. ya. Nah, selesai dari situ, nah mungkin ada teman saya juga yang ngeliat, tapi ngeliatnya bukan sosok itu lagi. Itu masih di situ apa? Masih di situ. Masih di situ. Masih di situ. Cuman apa? Beda tempat, beda posisi dari sosok yang saya lihat. Mungkin pas teman saya ngelihat, nah teman saya teriak. Iya. Oh, dia teriak. Nah dia teriak. Mas Dul mah diem aja kan, karena ya tertegun gitu. Saya diem aja gitu. Pas teman saya ngelihat sosok yang lain, dia langsung teriak. Otomatis yang lain pada kabur. Panik ya, panik. Ya. Pada kabur. Pas udah keluar dari Gapura, kita lari kan dari posisi itu, kita lari ke keluar Gapura. Langsung pada nanyain kenapa. Nah, awal dari teman dulu yang teriak itu. Kenapa? Ini teman saya, ini teman ngelihat sosok. Sosok di mana? Meskipun anak kecil kan pasti penasaran ya. Iya. Udah penasaran, terus ada rasa takutnya juga gitu. Udah penasaran, ditanya-tanya kenapa. Cuman emang posisinya itu ada ini sih, saya belum cerita juga ya. Ada orang dewasa, nggak terlalu dewasa sih, cukup lah gitu, umur kita lebih tuan dia gitu. Oh iya, iya, iya. SMP lah ya, Iya, SMP sekitaran atau segituan. SMK gitu Iya, ya. ada pokoknya ada yang ininya aja, ada lebih dewasanya gitu. Nah, dan dari situ si itu ngomong, si teman saya itu yang lebih tua itu ke ini yang lihat kenapa, Ngeliat apa gitu ya. ngeliat apa itu di atas pohon, Di atas pohon di atas pohon ada sosok hitam, sosok hitam kata dia tuh. Dan itu juga ramean kan, pada penasaran juga, pada ngumpul setelah dari Gapura itu kan pada ngumpul. Iya. Ada sosok hitam di atas pohon. Sosok apa? Sosok hitam doang itu? Katanya guru. Genderuwo. Iya, guru. Set. Ngeri juga masih di Teman-teman, depan gitu ya. Teman-teman penasaran, disebutin sama dia kayak sebuah sosok genderuwo gitu. Dan si yang bikin kita dewasa itu ditanya, yang bener? Masih nggak Kamu percaya? pasti bohong. Iya, masih nggak percaya gitu ya. Mungkin bener, Pak, bener. Ada sosok di atas pohon itu, ada sosok, saya ngeliat sendiri, sosok warna hitam. Dan otomatis saya juga cerita dari setelah itu kan. Iya, saya juga ngeliat gitu. Saya juga lihat tadi. Lihat apa kamu? Lihat pocong. Di mana? Di dekat palang itu, ada sosok pocong. Kenapa kamu nggak bilang? Saya ngedown, saya kaget gitu. Iya. Soalnya tiba-tiba muncul. Terus dia nanya, pocongnya kayak gimana? Tegak, berdiri, muka hitam, hancur. Dia kaget. Dia juga kaget. Iya, mungkin dari setelah teman saya cerita, terus saya gitu cerita, dia kaget. Mungkin karena takut juga. Terus habis dari di ngumpul depan itu, balik lagi ke dalam apa pulang? Ada salah satu teman saya penasaran. Dia pengen masuk lagi. Bandel banget sih emang orangnya. Lah, katanya bohong gitu ya, nggak percaya gitu tuh ya. Iya. Ada teman saya tuh yang bandel itu, dia penasaran, dia pengen masuk lagi. Pengen masuk lagi dengan mungkin pengen ngeliat dengan mata kepala dia sendiri. Oh, iya. Dan yang lain sebenarnya udah pada takut. Ya namanya anak kecil gitu. Pada takut kan. Bas itu si orang dewasanya itu, teman saya yang dewasa. Dia udah ngeberhentiin jadi nyetop. Iya, buat jangan lah. Jangan. Udah bahaya gitu, 2 orang udah ngeliat kayak gitu. Dia masih kekeh pengen ngeliat. Emang orangnya bandel banget, dibilang jagoan gitu. Dia paling kekeh di antara lain teman-teman saya itu. Iya. Dia tetap pengen masuk, pengen ngeliat dengan mata sendiri gitu. Terus habis itu masuklah tuh. Dia masuk Sendiri apa? Sendiri. Mantep. Sendiri itu. Terus yang lain mau di luar gitu, udah nggak berani. Soalnya udah pada nggak berani, Iya, soalnya udah 2 orang udah ngeliat sosok kayak gitu. Pas dia masuk dalam Gapura, dia sendirian. Masuk Gapura, dia sendirian.
masuk ke dalam. Kita nunggu hampir sekitaran, nggak lama sih, sekitaran hampir berapa dia tuh, sekitaran hampir ada 5 menitan. 5 menit Dia langsung lari sambil teriak gitu tuh ya. sambil teriak. Terus habis itu dia gimana tuh? Dia Panik, shock apa gimana? Wah, udah mukanya udah merah, Pucet lah ya. udah pucet banget, Panik kan ya? udah panik banget. Dia langsung keluar, dia langsung meluk si orang teman saya yang lebih dewasa itu. Meluk, kenapa kamu? Saya ngeliat sosok, kan udah dibilangin jangan masuk dulu, Jangan masuk lagi. jangan masuk lagi. Kita udah 2 orang udah ngelihat sosoknya begitu. Itu kan dulu emang bandel banget orang itu. Bandel banget, seingat saya bandel banget emang orangnya. Terus dia tanya sama si teman saya, kamu emang ngeliat apa? Beda lagi. Beda lagi. Yang dia lihat itu kuntilanak. Banyak berarti di depan itu ya. Kita aja belum masuk ke Bangunan utamanya. udah Lihat ya. dijaga gitu. Berarti istilahnya di situ mah udah bukan ini kerajaan mungkin ya. Karena udah saking lamanya kosong gitu Lamanya. ya. Kerajaan Jadi gaib. teman saya ngomong, saya kuntilanak di mana? Di jalan. Dia sambil ngesot. Gimana? Sambil ngesot, nggak tahu. Mungkin dia yang ngomong ke si A itu. Ada kuntilanak sambil ngesot. Bayangin kita belum. Saya baru denger loh. Iya. Kuntilanak ngesot itu tuh. Tuh. Kita aja belum sampai masuk ke dalam udah ngeliat yang begitu yang aneh-aneh. Gimana di dalam gitu tuh ya. Mistis banget. Mas dulu ini pernah nggak sih masuk ke dalam lingkungan pabrik itu? Dulu sempat pernah. Pernah. Dulu pernah sempat pernah. Ngapain tuh? Waktu itu pas lagi musim-musimnya ini, musim-musim layangan. Oh iya sih. Musim layangan. Dan itu kan posisi si pabrik itu dekat sama sawah. Dekat sama sawah. Istilahnya kayak kalau dulu mah di tengah sawah lah gitu ya. Kayak lahan luas lah gitu. Iya gitu. Jadi posisi saya itu lagi main layangan di sawah. Di sawah itu. Dan seketika ada layangan putus. Layangan putus. Iya, layangan putus. Dan saya otomatis dulu kan namanya iya. Namanya main layangan kan dulu ada layangan langsung kita lari gitu kan. Ngambil lah gitu. Iya sih, ngejar-ngejar lah Ngejar gitu layangan, ya. Iya. Nah, itu dari layangan itu tujuan ini. Arahnya ke sana. Oh. Arahnya ke sana itu siang-siang sekitaran jam 3 jam 2. Jam 3 lah ya. Itu dikejar ke situ apa ragu gitu? Saya kejar ya. Kejar, Mas. Saya kejar soalnya kan apa sih namanya? Dulu kan dapat layangan itu dari hasil terbang, layangan putus itu udah bener-bener ini nih. Iya. Kayak berharga banget gitu kan. Bener sih. Saya juga ngalamin sih Mas itu dulu sih. Itu. Jadi si layangannya itu arahnya ke pabrik itu. Terus kejar. Dan saya kejar ke sana. Pas tengah-tengah itu di depan pabrik itu ada lahan kosong itu. Lahan kosong kayak mungkin dulu mah kayak ada tanam-tanaman gitu kayaknya ya. Ada lahan kosong. Nah, di lahan kosong itu si layangan itu nyangkut ke itu. Di pohon, nyangkut di pohon. Enggak, di lahan kosong itu. Jatuh di situ. Pas banget itu lahan kosong itu. Nah, saya ambil. Emang dari situ kan pabriknya ada 2 dan sedangkan yang saya lihat dulu itu ada sumur. Ada sumur di situ. Ada sumur dekat pabrik itu. Oh, masih di sekitaran situ juga. Sekitaran situ ada sumur. Iya. Yang sumur. Nah, pas saya ambil layangan tuh. Saya dapat kan ke layangan tuh. Sendiri itu posisi. Posisi saya sendiri. Gak ada yang berani masuk. Gak ada. Karena ya namanya udah layangan lah gitu. Layangan. Kejar lah gitu. Yang putus lumayan gitu kan. Lumayan. Saya ambil. Ada kuping saya ngedengar sesuatu yang aneh. Suara aneh gitu. Suara aneh. Gimana tuh? Kayak minta tolong. Minta tolong. Dulu masih kecil itu saya masih polos-polosnya kan.
emang dulu tuh seingat saya ada sekilas kayak ada orang minta tolong dulu tuh. Pas kecil juga nyangkanya emang bener orang minta tolong gitu ya, karena nggak nyangka Iya. mikir aneh-aneh Gak gitu mikir kan. aneh-aneh gitu, kita ada yang minta tolong. Siapa nih gitu tuh Iya, yang minta pas tolong saya nih? ke belakang nggak ada orang sama sekali. Ada Nggak ada orang sama iya sekali. iya 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 iya. Soalnya kan itu pabrik ada 2, Heeh. ya emang dekatnya ada sumur. Tapi arah suaranya itu Dari pas saya madep ke belakang kan ngambil layangan. heeh. Dari suara belakang itu ada yang minta tolong. Iya iya. Sekilas seingat saya itu ada sekilas yang minta tolong ke saya. Terus abis suara minta tolong itu? Ya dulu mah biasa aja gitu dengar suara gitu. Kayak ibarat kayak ada orang minta tolong, cuman mungkin bukan ke saya tuh. Oh iya iya Ini iya, iya. ke saya gitu kan. Otomatis saya biasa aja, cuek. Saya jalan, saya udah dapat bener kan layangan. Ya udah lah ya. Digantungin ke kepala dulu tuh mah tuh. Iya 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 Kan iya. ke Di kepala. Nah, di sini itu. nih ya. Jalan santai. Pas saya di jalan mau ke arah tempat sawah itu lagi. Heeh. Saya pikir lagi. Perasaan nggak ada orang gitu. Tapi ada suara minta tolong. Mas doang sendiri di situ Iya. tuh, tapi ada suara minta tolong. Tapi ada suara minta tolong. Saya pikir lagi itu siapa ya? Dulu kan masih kecil-kecilnya penasaran, itu bener-bener penasaran kan, masih kecil mah gitu. Balik lagi berarti tuh, disamperin lagi. Enggak, Enggak. Ini gimana tuh? enggak. Saya nggak balik lagi. Cuman saya ngerenung sendiri. Itu yang minta tolong siapa? Itu siapa gitu Iya. ya. Kalau emang itu dulu kan tolong, mungkin kalau emang ada orangnya saya tolong gitu. Tapi ini nggak ada gitu. Suaranya doang. Iya gitu kan. Dulu mah ya apa sih, dibilang cuek iya, dibilang ada penasaran iya, dibilang bandel iya gitu Iya kan. iya. Meskipun kita yang ngomong kan bandel juga gitu kan. Nah pas yang renung, saya mikir lagi, siapa yang minta tolong? Minta tolong tuh. Saya pikir, terus nggak ada orang sama sekali tuh. Dari kejadian itu Baru nyadar bukan orang gitu. iya, nggak orang, soalnya kan nggak ada orang di situ. Iya. Udah Saya cuma sendirian. pabriknya udah kosong juga kan, Iya, terbengkalai udah juga kosong kan. juga gitu. Udah. Ah, Mas, dari segi bukan malamnya aja kita udah ngerasa Digangguin aja tuh ya. Dari yang kayak dari Emang awal emang itu iya, juga tuh ya. soalnya apa ya, dulu warga-warga juga ada yang ngomong gitu ke orang lain gitu, ngomong gitu. Emang benar-benar angker tempatnya. Cuman ya kan namanya anak kecil kan, Sebodoh susah amat gitu tuh ya. diomongin Iya, ya, susah gitu. diomongin juga kan. Iya, jadi susah diomongin. Yang penting ada tempat bermain, udah kan. Zaman dulu kan emang belum ada gadget kan ya, kita main aja gitu di mana aja kan. Iya. Main kelereng atau main apa gitu tuh. Ya di mana aja mau tempatnya angker gitu, ya udahlah gitu tuh. Serah aja gitu Iya. tuh, bener. Jadi dari itu, namanya dulu mah anak kecil mah bandel diomongin. Emang dari orang tua saya juga tahu sih sebenarnya. Kisah si pabrik ini Nah, nih. kisah pabrik itu saya tahu gitu. Orang tua saya tahu. Dari orang tua tuh gimana kisahnya tuh? Mungkin cerita mungkin ke Mas dulu. Dulu tuh. Dari pas saya melayangan. Setelah saya kan pas udah dari itu saya merenung tuh. Otomatis saya pulang kan, udah mulai sore. Saya pulang, ditanyain sama dulu mah kan, wah gimana sih kecil, pulang main dari siang pulang sampai sore, pasti dimarahin kan. Dimarahin. Kamu baru pulang gitu. Heeh. Pas setelah dari marahin itu kan, saya nggak ini, soalnya udah lupa banget sih dari itu. Pas saya pulang, saya sempat cerita gitu, Cerita ke orang tua. orang tua. Pas saya cerita, wah tadi habis main layangan, terus ada yang putus, kejar. Kamu kejar? Katanya. Iya, kejar. Pas mah layangan putusnya ke pabrik itu. Pabrik apa? Pabrik itu pabrik kapur. Kamu ngapain main ke sana? Dimarahin lah ya sama Iya, orang tua. Ngapain kamu main ke sana? Udah tahu tempat itu udah horor banget. Angker lah ya. Angker. Kamu berani main ke sana? Ya bukannya main, malah yang putus segitu. Dulu mah polos lah ya, iya.
Pas dari omongan itu kan, dari mama tuh ngomong apa, angker itu, saya penasaran, angker gimana mah? Iya, dulu itu itu wah, pabrik itu dulu tempatnya Belanda. Peninggalan Belanda gitu. Belanda. Dulu dipakai Iya. Belanda lah ya gitu ya. Terus mama tahu dari siapa? Banyak yang tahu, kamu gak usah nanya dari siapa. Banyak yang tahu. Pas saya nanya, ya angker gimana dulu mah? Ya kamu tahu sendiri kan, dulu pas zaman jajah Belanda itu gimana, Kejamnya gimana gitu ya, kerja jadi Rodi. iya, jadi pokoknya mama tuh gak banyak omong, udah dari situ kamu jangan main ke sana lagi. Mama saya bilangin itu udah angker, kamu jangan pernah main ke sana lagi. Iya. Tuh. Ya orang tua juga pasti nggak ngebolehin pasti anaknya Iya. main-main ke tempat angker sih. Cuma namanya anak kecil ya kekeh aja pengen main lah gitu tuh. Boleh sambil ngerokok nggak mas? Ya silakan. Oh dulu mas ya. Iya silakan. Mau biar enjoy gitu tuh. Yang penting lanjut di situ. Ya mas, dari malam itu orang tua saya nyuruh saya tidur sekitaran jam 9. Ya. Jam 9. Emang ya anak kecil sih standar tidur jam segitu, jam 8 jam 9. Saya disuruh tidur jam 9, sedangkan posisi saya nggak bisa tidur sama sekali. Karena kepikiran yang tadi siang itu tuh ya. Benar. Kepikiran sama sekali. Sempet saya nggak bisa tidur sampai sekitaran jam setengah 12-an. Jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Terus? Dan dari itu saya mendengar sesuatu, suara yang kejadian dari siang itu. Sama persis. Sama minta tolong. Nah, kemudian dari minta tolong itu ada yang ngetok pintu. Ngetok pintu. Terus habis itu Saya langsung lari dong. Langsung lari ke orang tua saya, manggil orang tua saya. Saya cerita ada orang minta tolong sama ngetok pintu. ngomong ke orang tua tuh. Orang tua bangun langsung ya. Orang tua bangun. Karena kan saya takut ya, panik juga. Dari itu orang tua langsung ke kamar saya, meriksa kamar saya. Saat orang tua saya ke kamar saya, ternyata tidak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Nah dari situ orang tua saya negur saya, peringatin saya. Soalnya ini kejadiannya sama yang pas saya cerita ke tadi sore, kejadian sore yang tadi sore itu yang diceritain itu ya. Nah dari orang tua saya itu langsung negur saya, ngatain saya. Nah ini efek bandel, kamu susah diomonginnya. Jadi diomonginnya efek kamu. Dah jangan ke situ lagi gitu ya. Gitu lagi. Mau sampai ke rumah kalau gangguannya gitu sampai tuh. Ke rumah gini kan. Jadi apa sekarang resikonya? Kamu kan yang didatengin ke rumah. Emang bener sih mas, kadang omongan orang tua itu harus didengar. Bener. Ada pamalinya lah kalau nggak didengar gitu. Iya, maka dari itu, dari kejadian itu saya nggak pernah kesana lagi. Udah nggak pernah kesana lagi. Karena udah nggak berani lah istilahnya. Udah nggak berani lagi. Lawan omongan orang tua. Iya. Karena kejadian dari gitu. Kejadian itu. Iya. Ya kan udah diperingatin juga sama orang tua. Apalagi sampai datang ke rumahnya kan. Sampai datang ke rumah gitu ya. Nah saya nggak kesana lagi. Baiklah mas, mungkin ada yang ditambahin lagi mungkin ceritanya? Sudah cukup, cuma itu aja ya. Kondisi sekarang pabriknya gimana tuh? Pabriknya sekarang pas saya terakhir ngeliat itu sudah hancur sih. Udah hancur. Iya. Udah dirobohin. Iya dirobohin. Soalnya kan dari jalannya itu udah dibenerin juga. Oh. Sisi dari ini samping pabrik situnya kan udah udah diratain lagi semuanya. Udah dirata dengan tanah. Ya lebih bagus kayak gitu sih sebenarnya. Karena kalau bangunan lebih dari 40 hari itu nggak dihuni, itu pasti banyak setan ngumpul. Itu kecil ya, apalagi kalau segede pabrik itu. Kerajaan kali jadinya itu. Udah pasti kerajaan sih itu mah. Baiklah, Sobat Lampau. Mungkin itu saja pengalaman horor yang bisa dibagikan oleh Mas Dul ini.
Terima kasih Mas ya, Ya, sama-sama. sudah membagikan cerita horornya. Iya. Bagi kalian para sobat lampau yang penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya dari channel Cerita Bumi Lampau, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Saya Dwi Fikrom Gunadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.